Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Trending Topic. Pak Franky, kembali kami lanjutkan. Dalam waktu dekat ini akan ada summit yang diselenggarakan ya Pak. Nah, berkaitan juga dengan green investment ini akan dikupas tuntas dalam summit tersebut. Jadi kurang lebih apa nanti yang akan ditawarkan melalui summit ini? Ada beberapa yang pasti kita sedang menyiapkan satu regulasi, ya, regulasi yang mendorong untuk investasi, tapi juga ada secara khusus investasi hijau. Ya, jadi itu penyempurnaan dari yang lama, revisi PP 52 tahun 2011 ya. Yang pertama itu memang industri-industri yang melakukan menggunakan teknologi ramah lingkungan ya. Kemudian kita juga menghitung komponen domestik ya, artinya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri gitu ya. Kemudian itu 50%, kemudian orientasi ekspor ya. Orientasi ekspor tentu juga dikaitkan dengan produk-produk yang ramah lingkungan ya. Meskipun 30% saja kalau diekspor oke, tapi kalau dengan ramah lingkungan tentu memberikan nilai yang lebih juga gitu ya. Nah, tanggal 27-28 itu kita selenggarakan di Jakarta, dan eventnya itu event internasional. Jadi Tropical Landscape Summit 2015 ini merupakan satu event di mana seluruh stakeholder yang terkait dengan investasi yang ramah lingkungan itu akan hadir ya, dari UNDP, dari Greenpeace, tapi juga termasuk industri-industri yang multinasional ya, yang tinggal global ya, dari berbagai negara. Mereka akan datang. Ada 500 CEO dunia itu akan hadir ya. Jadi akan menarik sekali. Dan yang menarik itu begini, kalau saya melihatnya begini, ada dua hal. Poin pertama adalah kita memang memaparkan potensi green investment di Indonesia. Apa yang ditawarkan. Semua kita akan buka, termasuk insentif yang akan diberikan. Nah, tapi di sisi yang lain kita juga mengundang mereka untuk sharing kepada kita, bukan hanya kepada swasta, best practice seperti apa, tapi juga kepada pemerintah. Kira-kira kebijakan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Jadi dikatakan sekarang masih dalam tahap awal begitu Pak, bisa dikatakan seperti itu, sambil kita melihat-lihat, berbelanja dulu gitu, kurang lebih konsep mana begitu yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia? Iya, belajar sambil jalan. Belajar sambil jalan. Ya, jadi artinya tetap kita mendorong dengan potensi yang ada, tetapi kalau ada kebijakan yang baik yang pada waktu di sharing itu, tentu kita akan adopt dan kita akan eksekusi juga. Mungkin banyak di benak investor juga yang bertanya-tanya, kalau kita bicara sekarang semuanya diarahkan untuk ramah lingkungan. Ini kan kita juga bicara mengenai biaya yang mungkin lebih mahal gitu. Asosiasinya kan seperti itu Pak. Kalau yang ramah lingkungan itu biasanya berbiaya mahal, otomatis investasi yang harus dikeluarkan itu jauh lebih besar gitu. Nah, bagaimana Bapak menjawab itu? Ya tentu sekali lagi bahwa kebijakan yang diberikan itu tidak cukup dengan sepotong-sepotong ya. Harus holistik gitu. Nah, karena itu kebijakan mengenai green investment ini harus semua kementerian. Jadi bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup, bukan hanya Kementerian Perindustrian, bukan hanya Kementerian SDM ya, tapi saya kira semua ya. Termasuk juga dari pemerintah, insentifnya juga harus berbeda. Tapi untuk sekarang ini tidak ada pembedanya ya Pak, antara sektor-sektor yang ada, itu berlaku untuk semua industri. Menjadi salah satu pertimbangan kalau investasi itu adalah investasi yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ya, jadi itu salah satu yang dipertimbangkan. Pertimbangan lain juga ada, tapi kalau sudah investasi itu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, itu akan diberikan insentif itu langsung begitu ya. Persyaratannya seperti itu. Betul. Salah satunya. Tapi ada juga persyaratan-persyaratan lain yang sekarang memang lagi difinalisasi juga begitu ya. Yang salah satu yang kita sedang finalisasi adalah persyaratan investasi. Misalnya dulu itu kalau kita misalnya untuk investasi satu industri misalnya, itu ada batasan, misalnya nilainya harus 50 miliar baru mendapatkan tax allowance. Kemudian tenaga kerjanya harus 200. Nah, persyaratan ini yang kita drop, yang kita hilangkan. Tapi kalau dia sudah
memenuhi persyaratan tadi menggunakan teknologi ramah lingkungan, itu langsung bisa kita berikan. Yang paling mungkin Pak, kalau kita bicara mengenai teknologi ramah lingkungan, mungkin Bapak sudah ada contoh konkretnya begitu di Indonesia, teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan di Indonesia dan berhasil. Bisa diberikan contohnya Pak? Ada, misalnya listrik yang menggunakan air misalnya, atau angin, atau solar cell, kemudian juga pengelolaan sampah yang didaur ulang, ya kemudian dibalikin lagi ke masyarakat dalam bentuk energi misalnya, atau LCGC gitu. LCGC menurut saya itu salah satu kebijakan yang komprehensif yang mendorong supaya kalau tidak ya industri otomotif memproduksi LCGC ini akan pindah ke Thailand dan kita hanya sebagai market sebetulnya. Oke. Gitu. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai keterlibatan swasta, bahwa saat ini kan memang yang akan dididik adalah keterlibatan swasta gitu dalam perkembangan konsep green investment atau green economy ini. Nah dari pemerintah sendiri, apakah mungkin ada kerjasama gitu dengan swasta yang sedang berusaha untuk dibicarakan gitu saat ini untuk mengembangkan investasi di sektor ini? Pemerintah mendorong dengan regulasinya. Hanya dengan regulasi? Iya, insentif dan disinsentif. Sementara swasta sebagai player di sini, tentu ada BUMN juga, ya. Nah, yang kita undang pada 2728 ini lebih banyak playernya, ya. Jadi best practice-nya yang lebih banyak kita harapkan dalam pertemuan itu. Tetapi juga pada pertemuan itu juga kita inginkan menarik minat investor lebih besar lagi untuk di sektor ini. Karena peluangnya besar. Gitu. Karena peluangnya besar. Kalau boleh mencontoh satu negara gitu, Pak, di saat ini yang mungkin bisa dicontoh di Indonesia yang sudah berkembang gitu konsep green economy dan juga green investmentnya? Saya lihat itu Norway ya, salah satu Norway. Norway itu dari nilai investasinya 35% itu lebih banyak untuk energi terbarukan. Kemudian 20% lagi yang lain itu untuk sektor-sektor yang lebih ke ramah lingkungan, ya. Jadi satu energi, yang kedua adalah ramah lingkungan. Maksudnya, apakah dia misalnya menggunakan misalnya dia industri produsen lampu misalnya, gitu, dia gitu. Yang hal-hal seperti itu gitu ya Pak, sudah dipikirkan. Ya. Baiklah kalau gitu Pak Franky, terima kasih telah bergabung bersama kami di Trending Topic pada malam hari ini. Selamat malam Pak Franky. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari dialog Trending Topic kali ini. Saya Kania Sutisnawinata. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.